Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang prediksi gas karbon monoksida atau yang disingkat dengan CO dengan model regresi linear berganda. Berikut nama-nama dari tim kita. Yang pertama ada Muhammad Iswari dengan ekor NIM 007. Yang kedua ada Vicky Jess Flinto dengan ekor NIM 019. Yang ketiga ada Rashad Bima Satya dengan ekor NIM 024. Yang keempat ada Andi Ahmad Fail Sudail dengan ekor NIM 026. Yang kelima ada saya sendiri, Evan Pranilata, dengan ekor NIM 057. Dan yang terakhir ada Zaka Muzakillah dengan ekor NIM 0166. Yang pertama ada penjelasan dataset. Dataset air quality adalah kumpulan data yang mencatat respons sensor kimia oksida logam yang ditempatkan di lokasi yang sangat tercemar di Italia selama 1 tahun. Dari Maret 2004 hingga Februari 2005, data mencakup konsentrasi CO, hidrokarbon non-metana, benzena, total, total nitrogen oksida atau yang disingkat dengan NOx. Terus ada nitrogen dioksida atau NO2, serta respons sensor kimia terhadap parameter-parameter ini. Ya. Source yang kami dapatkan ini dari sini. Dan ukuran dataset terdapat 9.357 baris, data dari 15 kolom. Berikut adalah karakteristik datasetnya. Yang pertama kolom indeks 0 itu ada tanggal, ini ada day, month, and year. Terus ada kolom indeks 1 lagi, ada waktu, ada hour, minute, and second. Kolom indeks 2 ada konsentrasi CO rata-rata per jam, yang sebenarnya dalam miligram M pangkat 3. Kolom indeks ketiga merujuk pada sensor respons yang diinginkan atau diarahkan untuk mendeteksi konsentrasi karbon monoksida dalam udara. Kolom indeks keempat ada rata-rata keseluruhan konsentrasi hidrokarbon non-metanik dalam setiap jam dalam mg per m pangkat 3. Dan kolom indeks kelima ada rata-rata konsentrasi benzena per jam dalam miligram meter pangkat 3. Dan kolom indeks keenam ada respons sensor rata-rata per jam yang ditargetkan untuk NMHC. Kolom indeks ketujuh ada nitrogen oxides dalam gas buang yang diukur dalam konsentrasi rata-rata per jam dalam satuan ppb atau parts per billion. Kolom indeks 8 ada respons sensor rata-rata per jam yang secara nominal ditargetkan NOx adalah variabel yang mengacu pada sensor respons yang diarahkan untuk mendeteksi konsentrasi nitrogen oxides dalam udara. Kolom indeks ke-9 ada konsentrasi NO2 rata-rata per jam dalam miligram per M pangkat 3. Kolom indeks ke-10 ada respons sensor data rata-rata per jam yang secara nominal yang ditargetkan untuk NO2. Kolom indeks respons sensor yang dirancang untuk mendeteksi konsentrasi ozon atau O3 dalam udara. Ini kolom indeks ke-11. Kolom indeks ke-12 ada suhu dalam derajat Celcius. Kolom indeks ke-13 ada kelembapan relatif. Kolom indeks ke-14 ada kelembapan absolut. Balance or imbalance. Data air quality dataset yang ada bisa dikatakan sebagai dataset yang tidak seimbang. Mengapa? Karena terdapat adanya missing value atau data yang hilang yang ditandai dengan nilai min 200. Sehingga terjadi kejomplangan atau ketidakseimbangan dari dataset. Cara mengisi missing value adalah dengan menggantikannya dengan nilai min atau median masing-masing kolomnya dan mempertimbangkan distribusi data setiap kolom menggunakan plot C sampai Q. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhudamil dengan NIM H072102. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai data preparasi pada besar pengetahuan sains. Nah, seperti kita dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, telah jelaskan mengenai pengenalan terhadap data itu pengenalan terhadap air quality index. Nah, dalam data preferensi tersendiri itu ada beberapa proses yang perlu dilakukan. Nah, dapat dilihat pada layar. Proses pertama yang kita lakukan adalah import library yang kita butuhkan.
Dalam hal ini kita mengimport ada 4 library, itu Pandas, NumPy, Seaborn, dan Matplotlib. Nah, library yang kita input nanti akan kita gunakan fungsi-fungsinya dalam proses pemodeling ataupun analisis data nantinya. Setelah kita melakukan penginputan library, berikutnya kita melihat terlebih dahulu data-data dari dataset yang sudah kita ambil. Nah, kita lihat di sini data-data yang dapat ada dalam dataset itu ada dari date, time, GT, karbon oksida, GT, dan beberapa kandungan yang berkaitan dengan air quality index atau indeks kualitas udara. Setelah kita tahu beberapa data-data yang ada di dalamnya, perlu kita tahu juga apa saja tipe datanya dan apakah jenisnya, apakah datanya ada bernilai nol atau tidak. Untuk mengecek informasi data yang akan diolah, kita menggunakan fungsi info. Jadi kita tulis nama variabel data info dan data set. Nah, dari sini kita dapat melihat kolom-kolom datanya dan juga tipe-tipe datanya. Dan di sini bisa kita lihat juga datanya apakah ada yang bersifat nol atau tidak. Nah, kita ngecek apakah dalam satu kolom dataset itu apakah terdapat sebuah nilai yang bersifat nol atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan fungsi is0 lalu ditambahkan dengan fungsi sum. Nah, dua fungsi tersebut akan mengecek apakah dalam satu data atau tipe data variabel terdapat nilai nol atau nilai kosong. Nah, setelah kita melakukan riset terhadap itu, bisa dilihat di sini bahwa semua kolom yang terdapat dalam dataset kami tidak ada yang mengandung nilai nol. Karena bisa kita lihat tadi di dataset kami terdapat data yang bertipe date dan time. Dan karena kita akan melakukan analisis data, maka di mana kita memerlukan sebuah data yang keseluruhannya bersifat numerik, maka kita perlu mengkonversi data-data date dan tanggal dan waktu tadi. Nah, pertama untuk data date tanggal tadi kita akan konversi ke tipe data day atau day number. Di sini agar fungsinya nanti saat melakukan analisis data dari hari ini tentu saja tidak akan berpengaruh terhadap hasil analisisnya nanti. Atau singkatnya kita akan ubah menjadi tipe data numerik. Begitu juga untuk data time atau waktu tadi kita ubah ke dalam bentuk integer atau dalam bentuk jam. Nah, setelah kita melakukan beberapa konversi terhadap beberapa data dan juga kita telah mengetahui tipe-tipe datanya, kita bisa mengecek kembali data-data yang akan kita olah nantinya atau kita analisis nantinya. Nah, sini sudah kita tampilkan data-datanya, ada tanggal, waktu, dan beberapa kandungan yang berada dalam indeks kualitas udara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis distribusi data dengan memakai histogram. Yang pertama itu kita melakukan perulangan for untuk setiap kolom mulai dari indeks pertama sampai terakhir. Nah, selanjutnya kita mengecek apakah nilai dari data tersebut merupakan nilai numerik atau bukan. Dan apabila nilai dari kolom tersebut merupakan nilai numerik, dia akan masuk pada blokade if. Nah, di blokade if ini kita hanya akan mengambil data yang nilainya bukan min 200 dan nilainya tidak kosong, sehingga kita perlu membersihkan data yang tidak diperlukan. Adapun caranya itu seperti pada variabel data kolom clean. Nah, selanjutnya kita akan mengatur ukuran potnya. Di sini kita memberikan ukuran 10 kali 6, 10 untuk ke bawahnya dan 6 itu yang ke atas. Nah, selanjutnya kita beri histogramnya dengan menggunakan nilai-nilai yang sudah dibersihkan atau variabel data kolom clean, dan selanjutnya kita beri bins-nya itu 30, atau kita bagi datanya itu menjadi 30 bagian. Dan selanjutnya kita memberi title pada histogramnya. Nah, adapun format untuk pemberian nama title histogramnya itu adalah histogram untuk dan nama kolomnya. Nah, selanjutnya kita beri label untuk X dan Y-nya. Nah, di sini untuk X-nya yang di bawah itu kita beri nama nilai, dan untuk bagian Y-nya itu kita beri nama frekuensi. Nah, selanjutnya kita tinggal
menampilkan histogramnya dengan cara plt.show. Nah, di sini outputnya itu akan menghasilkan 15 histogram kolom atau histogram setiap kolom yang merupakan nilai numerik. Jika mengacu pada data kolom kita, di kolom kita itu terdapat 16 kolom, dan yang hanya terambil itu ada 15 kolom karena kolom date itu merupakan kolom yang nilainya itu bukan numerik, nilainya itu dalam format date, sehingga dia itu tidak masuk dalam blok if tadi. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Vicky Jefflinto. Kemudian di sini ada clean data. Di bawah ini ada kode yang digunakan untuk menganalisis distribusi data dalam setiap kolom numerik dan mengganti nilai missing yaitu minus 200 dengan mean atau median. Nah, tergantung seberapa dekat distribusi data dengan distribusi normalnya. Untuk penjelasan kodenya yaitu dimulai dari mengimport library bernama SciPy, kemudian membuat sebuah perulangan atau looping melalui kolom numerik yang dimulai dari kolom kedua, karena biasanya kolom pertama itu dianggap sebagai identifier atau label dari sebuah dataset. Kemudian yang kedua itu akan memeriksa apakah kolom tersebut merupakan numerik, dan jika iya, ya, dia akan mengambil data yang bukan minus 200 dan bukan none dari kolom tersebut, lalu membuat distribusi plot QQ-nya menggunakan statproplot dari library SciPy yang kita import tadi. Kemudian dia akan menghitung koefisiensi determinasi atau R kodratnya antara kuantil teoritis dan kuantil data. Lalu dia akan menampilkan plot QQ-nya dengan judul yang mencakup nama dari masing-masing kolom dan nilai R kodratnya. Lalu di sini ada dia akan mengecek nilainya jika R kuadrat itu lebih besar dari 0,98, ya, misalnya, dan itu diasumsikan sebagai distribusi paling mendekati normal. Dan dia akan membuat sebuah variable imputed value yang berisi nilai mean dari data kolom clean yang kita dapatkan tadi di atas. Dan jika nilainya itu kurang dari sama dengan 0,98, maka dia akan membuat imputed value-nya yaitu dari mean data kolom clean. Dan yang terakhir di sini dia akan mengganti nilai minus 200 dengan nilai imputed value dari kolom yang bersangkutan. Kemudian menganalisis distribusi data dengan menggunakan plot QQ. Nah, di bawah ini terdapat banyak plot QQ yang merupakan output dari kode sebelumnya. Nah, grafik plot QQ sendiri digunakan untuk membandingkan distribusi dua dataset. Biasanya pada sumbu X terdapat nilai-nilai kuantil dari distribusi teoritis. Kemudian pada sumbu Y biasanya terdapat nilai-nilai kuantil dari data aktual yang diamati. Nah, jika kita lihat pada grafiknya terdapat sebuah titik-titik berwarna biru dan sebuah garis diagonal. Nah, jika titik-titik tersebut berada sepanjang garis diagonal, itu akan menunjukkan kesamaan distribusi antara data aktual dan teorisnya. Nah, jika ada deviasi, hal itu akan menunjukkan perbedaan distribusi. Deviasi sendiri merupakan seberapa jauh titik-titik pada grafik berada dari garis lurus diagonalnya. Seperti yang dibilang tadi, kalau titik-titiknya sejajar dengan garis, itu akan bagus karena data sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Namun, jika titik-titik menyimpang dari garis, itu akan menunjukkan adanya perbedaan antara data yang kita miliki dan distribusi idealnya. Jadi, semakin dekat titik-titik ke garis, semakin mirip distribusinya. Deviasi bisa menandakan adanya perbedaan dalam bentuk pusat atau penyebaran antara dua distribusi. Jika kita perhatikan grafik-grafik plot QQ di bawah ini yang memiliki kemiripan distribusi data aktual dan teorisnya, terdapat pada grafik untuk kolom PT08S1CO dan juga terdapat pada kolom untuk PT08S2NMHC, dan juga yang memiliki distribusi kemiripan juga terdapat pada kolom PT08S4NO2 dan juga terdapat pada kolom T, karena titik-titiknya itu cukup mendekati garis-garis diagonalnya. Dan juga terdapat pada kolom AH, karena titik-titiknya ini
mendekati nilai-nilai dari garis diagonalnya. Dan selanjutnya di sini ada menampilkan rincian data yang sudah dibersihkan. Nah, kan sebelumnya kita sudah membersihkan data-data yang kita buat tadi. Kemudian di sini kita akan melihat rincian datanya dengan menggunakan data describe untuk mencari nilai seperti count, mean, standar deviasi, nilai mean, nilai persenan, dan nilai max dari masing-masing nilai untuk setiap kolomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Zaka Muzakilah, NIM T2023-10166 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pramodeling. Di sini sudah tersedia dataset untuk menetapkan kolom COGT sebagai variabel target Y dan variabel target X selebihnya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita next slide aja. Sebentar. Oke. Jadi di sini untuk mendapatkan korelasi dari setiap fitur dalam dataset di dalam pramodeling ini, itu kita telah menyiapkan kode, dan tujuan dari kode ini adalah untuk memberikan pemahaman visual tentang sejauh mana fitur-fitur dalam dataset ini berkorelasi satu dengan yang lain. Dan ini juga bisa membantu kita untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana fitur-fitur memengaruhi satu sama lain di dalam pengambilan keputusan analisis data. Dan untuk memberikan analisis korelasi berdasarkan data yang disertakan, kita juga bisa melihat pada matriks korelasi antara fitur-fitur di dalam dataset yang tadi. Jadi kita asumsikan aja bahwa ada kolom COGT yang tadi itu yang ada di dalam dataset itu adalah kolom yang ingin dianalisis korelasinya. Dan dengan itu, dengan kode yang ini, kita menghasilkan hasil analisis korelasi seperti ini. Dan kita juga bisa lihat di dalam screen ini, dari analisis korelasinya ini ada beberapa fitur yang memiliki korelasi positif yang moderat dengan COGT. Korelasi positif moderat ini mengacu pada hubungan statistik antara dua variabel di mana hubungan positif di mana ada hubungan positif yang cukup kuat antara keduanya, tetapi tidak sekuat korelasi positif yang sempurna, yaitu satu. Jadi korelasi positif moderat itu hanya mendekati satu saja. Dan korelasi positif moderat ini, yang positif moderat dengan COGT itu ada yang seperti kita lihat di screen, ada PT08.S1 CO, terus juga ada C6H6GT, terus ada NOx GT dan NO2 GT, dan itu mendekati satu atau korelasi positif moderat. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan dengan penjelasan modeling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan business understanding, data preparation, tahap selanjutnya adalah tahap modeling, yaitu tahap yang dimana tahap mengembangkan model atau algoritma yang digunakan untuk menganalisis data ataupun melakukan prediksi. Nah, pada kelompok kami menggunakan model regresi linear berganda karena variabel-variabel yang ada di dataset bukan merupakan tipe data kategorikal, melainkan regresi. Dan sebelumnya, setelah dilihat dari hasil analisis korelasi, dapat kita lihat variabel bebas yang terikat variabel CO masing-masing sangat berpengaruh. Dalam hal ini, korelasi positif lebih dominan terhadap variabel target, yang menunjukkan bahwa hubungan antar masing-masing variabel bersifat linear. Makanya, kami memakai model regresi linear berganda. Nah, bisa dilihat pada slide, terdapat kode untuk melakukan prediksi dengan menggunakan linear regression dari modul scikit-learn. Langkah awal sebelum dilakukan modeling terdapat proses pemisahan data,
80% untuk pelatihan model, train set, dan 20% untuk pengujian model, test set. Pemisahan data ini penting untuk menghindari overfitting, yaitu ketika model terlalu baik dalam memprediksi data pelatihan, tetapi buruk dalam data baru. Selanjutnya, model yang telah dibuat kemudian dilatih dengan data pelatihan menggunakan X-train dan Y-train. Ini adalah tahap di mana model mempelajari hubungan antara fitur X-train dan target Y-train dari data pelatihan. Nah, setelah model dilatih, model tersebut melakukan prediksi pada data pengujian yang disimpan dalam variabel YPred. Terakhir, kode tersebut menghasilkan visualisasi yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan, yang membandingkan hasil prediksi dengan data aktual. Ini digambarkan dengan menggunakan scatter plot, di mana sumbu X adalah aktual CO atau data aktualnya, dan sumbu Y adalah prediksi CO atau hasil prediksinya. Garis diagonal yang tertera pada slide ini adalah garis yang diikuti jika model mampu memprediksi setiap titik data dengan benar tanpa kesalahan. Nah, jika titik data tersebar jauh dari garis diagonal, itu menunjukkan bahwa model memiliki kesalahan yang signifikan dalam prediksi. Lanjut. Nah, selanjutnya itu setelah kita melihat visualisasinya, pada tahap berikutnya kita mencari koefisien terkecil dan terbesar dari setiap variabel X yang didapat dari model yang sudah dilatih, beserta nilai interceptnya, guna memberikan informasi yang sangat berguna tentang bagaimana variabel-variabel independen berkontribusi terhadap variabel dependen dalam model. Nah, dapat teman-teman lihat terdapat kode untuk mencari koefisien dan intercept pada slide ini, yang menggunakan atribut coef dan intercept yang terdapat pada variabel model yang sudah dilatih. Lanjut. Nah, berikutnya ini adalah output yang dihasilkan setelah kita mencari koefisien dan interceptnya. Dapat kita lihat terdapat list yang panjangnya 14 item, yaitu yang mengacu pada jumlah variabel independennya. Kemudian didapat jumlah interceptnya bernilai min 0,74, yang berarti titik awal saat semua nilai X bernilai 0. Lalu didapat nilai koefisien terkecilnya itu bernilai min 0,18, yang mengacu pada kolom AH, yang menandakan kolom tersebut kurang signifikan pengaruhnya terhadap variabel target. Kemudian ada koefisien terbesar yang bernilai 0,06, yang mengacu pada kolom C6H6. Artinya, kolom tersebut sangat berpengaruh pada perubahan terhadap variabel target. Selanjutnya di bawah itu ada fungsi yang didapat dari model regresi linear berganda. Nah, dapat dilihat bahwa B0 itu nilai interceptnya, B1 sampai Bn nilai koefisien dari setiap variabel dependen Xn. Nah, fungsi inilah yang kita pakai untuk memprediksi nilai dari variabel target Y, yakni nilai dari karbon monoksida sebagai variabel target. Selanjutnya, setelah dilakukan pemodelan, dilakukan uji performa untuk mengukur sejauh mana model berhasil dalam memprediksi data. Uji performa dapat melibatkan berbagai metrik yang digunakan biasanya seperti MAE, mean absolute error, MSE, mean squared error, RMSE, root mean squared error, dan R squared atau R2. MAE berfungsi untuk mengukur rata-rata dari selisih absolut antara nilai aktual Y dan prediksi Y dari model. Nah, dapat dilihat bahwa nilai MAE bernilai 0,37. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kesalahan prediksi yang lebih kecil, yang berarti model cenderung lebih akurat dalam memprediksi nilai aktual. Nah, sama saja pada metrik MSE dan RMSE. Tetapi bedanya MSE itu dikuadratkan, sedangkan RMSE itu dikuadratkan lalu diakarkan. Adapun nilai R2 yang juga dikenal sebagai koefisien determinasi, yang mengukur seberapa baik variabilitas dalam data target dijelaskan oleh model. Nilai R squared berkisar antara 0 hingga 1. Dan dapat dilihat dari gambar ini, nilai R2 yang didapat bernilai 0,84, yang mengindikasikan bahwa model menjelaskan sekitar 84% variasi dalam data target.
Jadi menurut saya, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah setelah dilakukan analisis prediksi gas karbon monoksida dengan model regresi linear berganda, didapatkan hasil performa metrik R2 yaitu sebesar 0,84 yang menandakan model bekerja cukup baik pada dataset yang diberikan dan metrik mean absolute error sebesar 0,37 yang menunjukkan semakin rendah nilai MAE, semakin akurat prediksi model. Jadi sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.